Shalom saudara-saudari sekalian, kita akan lanjutkan dengan encounter atau perjumpaan. Nah, di dalam perjanjian baru, sekarang kita beralih ke perjanjian baru. Di perjanjian baru ada kisah tentang seorang perempuan Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di Perigi Yakub. Dan perjumpaan itu mengubah hidupnya. Dia dari seorang perempuan yang hidup kacau balau, ya mencari-cari akan kepuasan dan kebahagiaan. Menurut versi dia, kebahagiaan itu bisa peroleh kalau dia dapat suami yang pas, begitu. Tapi nggak pas-pas, saudaraku, sampai 5 kali dia kawin dan cerai, sampai yang ke-6 dia nggak berani menikah. Dia summon leven terlebih dahulu, ya, kumpul kebo terlebih dahulu. Sebab dia takut kalau nanti kecewa lagi. Nah, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau engkau minum dari air yang kau timba ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Nah, saudaraku, dalam Yohanes pasal yang ke-4 itu dikisahkan tentang bagaimana wanita itu, meskipun Tuhan berbicara tentang air sumur, dan air hidup yang dia akan berikan, tetapi roh dari wanita itu menangkap bahwa sebetulnya aku ini sedang mendengar sesuatu yang menjadi jawab dari pertanyaan seluruh perjalanan hidupku. Dan benar, saudara, dia digiring oleh Tuhan dari urusan air, ya kan. Tuhan mulai dengan kata-kata berilah aku minum, kan begitu, ya. Kemudian Tuhan seorang Yahudi, aku seorang perempuan Samaria, gitu, ya. Dia ngomong, rasanya kan ada gap di antara kita, bukankah orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak berbicara, tidak bergaul. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan berbicara, beri aku minum, kalau kamu tahu siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum, maka niscaya kamu akan meminta kepadanya air hidup. Nah, mulai diperkenalkan air hidup. Nah, ini adalah titik awal. Saudaraku, sebuah perjumpaan itu nantinya pasti akan menjawab akan permasalahan yang seumur hidup itu rasanya tidak ada jawaban. Ketika berjumpa dengan Tuhan, pada titik perjumpaan itu, semuanya terjawab. Inti masalah dari seorang manusia, persoalan yang dia sendiri nggak tahu persoalannya sebetulnya apa, itu terjawab. Nah, dalam konteks perempuan Samaria ini, inti masalahnya apa, saudara? Dia tidak ketemu dengan Tuhan, itu saja. Kalau ketemu Tuhan, maka dia akan minum air hidup. Nah, dikatakan di sini, Tuhan Yesus berkata, ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara, air ini bagi perempuan ini adalah, memang itu, berbicara tentang air sumur itu, ya, yang dia timba. Tapi Tuhan kan, sebetulnya Tuhan ingin berbicara tentang sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu tidak akan pernah puas. Kira-kira begitu. Kamu minum, sudah selesai, nanti kamu haus lagi, kamu cari lagi, kamu minum lagi, gitu. Dan dalam hal itu memang dia punya kehidupan rumah tangga yang seperti itu, kehidupan pernikahan yang hancur-hancuran itu. Nah, saudara, Tuhan berkata begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang
kekal. Jadi kalau kita gambarkan begini ya, kehidupan dari wanita ini, masa lalunya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia itu dalam pencarian. Dia pencarian seperti digambarkan oleh Tuhan, dia itu seperti orang yang selalu kehausan. Haus akan cinta kasih, haus akan kedamaian, haus akan kasih sayang. Itu yang dia cari. Makanya dia kawin cerai sampai 5 kali. Kemudian yang ke-6 pun dia nggak berani nikah karena apa? Karena dia takut kalau nanti kecewa lagi. Tuhan tahu. Kemudian Tuhan berbicara tentang air hidup. Kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Karena apa? Air itu nanti akan berubah menjadi mata air yang akan terus-menerus memenuhi akan kebutuhan yang hakiki yang kamu cari selama ini, yaitu damai sejahtera, kasih yang sejati. Kamu perlu itu, kamu perlu kepuasan yang dari dalam, yang tidak bisa kamu cari melalui pernikahan, melalui seorang pria yang secakap, seganteng apapun juga. Bukan. Tapi melalui kedamaian, kasih dari sorga. Perempuan ini mungkin belum bisa nangkep ya, tapi rohnya nangkep. Akal budinya belum, tapi rohnya nangkep, saudaraku. Sampai kalau kita lanjutkan, saudaraku, ini cukup panjang ya, saudara bisa baca sendiri, sampai akhirnya wanita itu meninggalkan akan buyungnya. Ya kalau zaman sekarang itu ya timbanya itu ya. Itu dia tinggalkan. Aku tidak butuh air ini lagi. Itu melambangkan apa, saudaraku? Aku sudah menemukan air hidup itu. Dia langsung lari ke kampungnya, dia cerita pada seisi kampungnya. Dia nggak peduli dia sebagai seorang wanita gagal, wanita yang mungkin menjadi bahan gunjingan dan bahan gosip dari orang-orang sekampungnya. Dia nggak peduli lagi. Itu sudah bukan hal yang penting buat aku. Kamu mau ngunjingin aku kayak apa, itu sudah tidak penting. Sekarang aku mau sampaikan kepadamu, aku jumpa dengan Mesias yang memberi air hidup itu. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami perjumpaan yang membuat kita dipuaskan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Persoalan masih ada di dalam hidup ini. Tetapi yang paling utama, engkau punya mata air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.